أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Maka kita katakan periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangnya dalam keadaan mu'al. Maknanya nanti akan ada istilah mu'al di mustalah ilmu hadis. Penyakitnya itu tidak diketahui oleh sebagian para muhaddisin yang lain. Maknanya hadis yang mu'al, hadis yang dhaif, namun dhahirnya sahih. Periwayatan rawi-rawinya thiqah. Namun setelah dijamak turuk, diperiksa jalannya ternyata berpenyakit. Dan mereka yang memahami hadis-hadis mu'al adalah para dokter-dokter spesialis dari ahli hadis seperti Ali ibn al-Madini, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, dan yang lainnya, juga Imam Al-Bukhari. Maka Imam At-Tirmidzi telah mengisyarahkan kepada kedhaifan tersebut di saat beliau meriwayatkan di dalam sunannya. Berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abu Bakar ibn Shu'aib ibn al-Habhab an abihi an Anas walam yarfa'hu wa hada asah min hadis Hammad ibn Salamah rawahu an Shu'aib ibn al-Habhab an Anas marfu'an. Maka periwayatan Hammad ibn Salamah meriwayatkan dari Shu'aib ibn al-Habhab dari Anas marfu'. Maka di sini berkesendirian Hammad ibn Salamah. Maka telah diriwayatkan mauquf oleh Ma'mar. Seperti tadi kami sebutkan, Ma'mar meriwayatkan dari Shu'aib ibn al-Habhab dari Anas mauquf, dan Ma'mar imam. Ditambah juga Hammad ibn Zaid, dan Hammad ibn Zaid telah kita bahas di pelajaran Muslim, dia lebih kuat daripada Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Zaid di sini bersama Ma'mar, keduanya meriwayatkan dari Shu'aib ibn al-Habhab dari Anas. Maka riwayat yang mauquf di sini lebih mendekati kepada kebenaran. Maka oleh sebab itu tafsir asy-syajarah at-thayyibah maknanya adalah nakhlah, maka di sini dia itu adalah athar yang sahih dari Anas ibnu Malik. Adapun yang datang marfu kepada Nabi maka berkesendirian Hammad ibnu Salamah, dan Hammad ibnu Salamah meskipun dia thiqah namun telah diselisihi oleh Hammad ibnu Zaid yang di atasnya, dan juga Ma'mar yang di atas derajat Hammad, dan juga Abu Bakar ibnu Shu'aib, dan juga yang lainnya. Maka periwayatan yang rajih dia mauquf dari Anas. Maka ini dari tafsir asy-syajarah kasyajaratin thayyibatin. Dari tafsir para salaf, dia itu an-nakhlah. Dan di tafsir Ibnu Abbas yang datang dari dua jalan, dia itu bagaikan seorang mukmin yang bertauhid. Maka apakah di sini terjadi perbedaan sehingga kita membuang dari ucapan mereka yang berselisih? Jawabnya tidak. Maka para salaf terutama Ibnu Abbas, dia memperlihatkan bagaimana
permisalan pohon yang baik itu bagaikan seorang mukmin. Maka seorang mukmin yang baik, dia bagaikan pohon yang menjulang ke atas langit. Akarnya di bumi melaksanakan tauhid dan cabang-cabangnya ke atas langit diterima oleh Allah. Ini gambaran Ibnu Abbas. Adapun para salaf yang lain seperti Mujahid, Qatadah, Anas ibnu Malik, maka mereka memandang seperti pohon apa? Maksudnya, wallahu a'lam, membahas hanya sekedar bentuk dan rupa, bahwa dia itu akarnya di bawah dan bercabang ke langit, ya seperti pohon nakhlah. Dan pohon nakhlah gambarannya jika antum tidak mengetahui seperti pohon sawit. Namun pohon sawit terlalu melebar ke bawah sampai kepada tanah. Adapun pohon nakhlah agak sedikit ke atas. Alhasil di sini tidak ada ikhtilaf dari athar para as-salaf dengan athar Ibnu Abbas. Athar Ibnu Abbas ingin memisalkan bahwa yang diinginkan pohon yang baik ini bagaikan jiwa seorang mukmin, yang mana dia tubuhnya di bumi dan amal-amalnya naik ke atas karena tauhid. Adapun tafsir para tabi'in dan juga Anas bin Malik ingin menjelaskan wallahu a'lam kedekatan rupa, bagaimana pohon yang akarnya itu di bawah dan cabang-cabangnya itu di langit, maksudnya menjulang ke atas seperti pohon kurma. Maka kesimpulannya wallahu a'lam tidak ada khilaf di antara tafsir-tafsir yang ada di sini. Bismillah. Idan intahaina min tafsir Ar-Rabi' wa Ishrun. Wal an nadkhul ila ayah 25. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Wa yadribu Allahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa yadribu Allahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Maka di dalam tafsir dari ayat yang ke-25 ini, tu'ti ukulaha, maka pohon yang tadi itu tu'ti ukulaha, menghasilkan buah-buahnya itu pada setiap waktu dengan izin Allah Jalla wa Ala. Wa yadribullahul amsala, dan Allah mengambil permisalan, perumpamaan untuk manusia itu la'allahum yatadakkarun, agar mereka selalu mengingat kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun dari segi tajwid, indaka ya Hudzaifah, tu'ti ukulaha. tu'ti marja' fasil. Baik. ukulaha mad asli. Baik. Kulla hinin bi'idni rabbiha. Indaka ya Qais. Hi man tabi'i him sakinah itaqamaba iqlab bi'izni id min huruf rakhawah rabbiha mad asli. Baik. Wa yadribu Allahul amsala linnas. Indaka ya Abdurrahman.
Allah mad asli. Allah mad asli. Lafzul jalalah Allah mad asli. Maafi mad asli. Taib. Taksud Allah lafzul jalalah Allah. Taib. Wa mada huwa al-an muraqqab atau Mufakhamah. limada? Yana qablahu dhammah. Taib. Wada' sakinah qalqalah aw la? La. Ma fi qalqalah yadribu wa yad Linnas wajibunah. wa huwa kadalik mada hat baki ahkam. Khalas, ma fi syai'. Sa mad asli. Sa wa mada wan nas malak. Al-amsal alif lam mada. Alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah. Alif lam is Qamariyah. najmiyah ma fi. Alif lam najmiyah ma fi ahad yaqul. Taib qamariyah atau syamsiyah lan? Qamariyah. Qamariyah. La'allahum yatadakkarun. Indah kayak Sa'ad. La'allam yatadhakkarun idhar syafawi. Yatadhakkarun mad arad disukun. Baik. Santum. Maka inilah tajwid dari qiraah Hafiz an Asim. Dan begitu pun tajwid dari Al-Kisai, karena tidak ada perbedaan. Adapun yang ada perbedaan di qiraah Warsh. Pertama, ucapan tu'ti. Maka di qiraah Warsh kalimat tu'ti ibdalul hamzah as-sakinah harfan maddiyan min jinsin harakat maqablaha. Seperti biasa, Warsh tidak membaca hamzah. Dan karena di sini hamzahnya tu'ti, dia tidak berharokat, maka di sini kalau begitu dihilangkan hamzahnya, dan karena dia tidak berharokat, maka dia mengikuti harokat yang sebelumnya. Dhammah berarti. Nah, berarti kalau dhammah apa yang mengikuti dhammah? Waw. Maka diganti hamzah tu'ti menjadi waw. Maka di sini terjadi perbedaan hukum selain ibdal hamzah bil wawi, hukum min haitsul mad. Faidan indal Warsh mad tabi'i huna. Ada mad tabi'inya, dipanjangkan 2 harokat. Adapun di qiraah Hafiz an Asim tidak ada, karena hamzah yang sukun. Maka di qiraah Warsh di sini berbeda dengan qiraah Hafiz. Kita baca keduanya tu'ti. Qiraah Hafiz tu'ti. Qiraah Warsh tu'ti. Tu'ti. Maka di sini ada mad tabi'i, dibaca 2. Tu'ti. Tu'ti. Baik. Ini qiraah yang pertama dari qiraah Warsh yang berbeda dengan Hafs. Dan qiraah yang kedua dari hukum mad jaiz munfasil. Tu'ti ukulaha. Maka di sini mad jaiz munfasil dikarenakan tu'ti mad tabi'i. Ya sakinah sebelumnya kasrah bertemu di kalimat yang berbeda, di kalimat yang tidak bersambung dengan ukulaha. Maka hamzah di sini ukulaha, hamzah bertemu dengan mad tabi'i wa laisa fi kalimah wahidah, dinamakan mad jaiz munfasil. Dan mad jaiz munfasil indal Hafiz dibaca 4 harokat, paling panjang khamsah harokat. Maka dibaca qiraah Hafiz seperti itu. Adapun qiraah Warsh, maka al-isba'
Tidak ada bedanya dengan mad wajib muttasil, begitupun mad jaiz munfasil dibaca panjang 6 harokat. Maka coba kita bedakan qiraah Hafs dengan qiraah Wars sekarang. Qiraah Hafs, tu'ti ukulaha, tu'ti ukulaha. Adapun qiraah Wars, pertama mad, tidak ada hamzah, dan yang kedua panjang. Tu'ti ukulaha, tu'ti ukulaha. Ini perbedaan yang kedua. Dan perbedaan yang ketiga, fi qawlihi al-amsal,